Selamat pagi, di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi konsep Sustainable Business berbasis model 7P. Dengan perusahaan yang kami pilih yaitu adalah IKEA. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, perkenalkan saya Sayu Dewi Sari Laksmi dengan NIM 123101181 dan rekan saya. Saya Lulua User dengan NIM 123100248. Saya Nyaman Mas Pratnyaswari Dewi dengan NIM 123100247. Saya Sheila Anastasia Diva dengan NIM 123100256. Saya Putu Linda Idea Rianti dengan NIM 123100236. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Lu, mute dulu. Latar belakang pemilihan objek studi. Mengapa memilih IKEA? IKEA dipilih sebagai objek studi karena merupakan salah satu perusahaan retail furniture terbesar di dunia yang memiliki pengaruh besar terhadap pola konsumsi masyarakat global. IKEA dikenal dengan konsep ready to assemble furniture, desain minimalis, harga terjangkau, dan jaringan distribusi internasional yang luas. Besarnya skala operasional IKEA membuat perusahaan ini relevan untuk dianalisis dalam konteks keberlanjutan lingkungan atau sustainability. Selanjutnya ada profil singkat IKEA Global. IKEA Global didirikan pada tahun 1943 di Swedia oleh siapa nih? Ingvar Kamprad. Oke. Selanjutnya ada profil singkat IKEA Global. IKEA Global didirikan pada tahun 1943 di Swedia oleh Ingvar Kamprad. Saat ini IKEA Aku nggak bisa baca. Oke. Selanjutnya ada profil singkat IKEA Global. Selanjutnya ada profil singkat IKEA Global. IKEA Global didirikan pada tahun 1943 di Swedia oleh Ingvar Kamprad. Saat ini, IKEA beroperasi di puluhan negara dengan ratusan toko dan jutaan produk yang terjual setiap tahunnya. IKEA memiliki visi untuk menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang melalui produk rumah tangga yang fungsional, estetis, dan terjangkau. Selain fokus pada bisnis, IKEA juga aktif menerapkan program keberlanjutan sebagai penggunaan material ramah lingkungan, energi terbarukan, dan pengurangan limbah produksi. Di Indonesia, IKEA berada di bawah kerja sama dengan PT Hero Supermarket (TBK) sebagai pemegang lisensi operasional. IKEA Indonesia mulai beroperasi pada tahun 2014 dan terus berkembang dengan beberapa cabang di kota besar. Kehadiran IKEA di Indonesia menunjukkan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk furniture modern dan praktis, terutama di kalangan urban. Selanjutnya ada relevansi industri furniture retail terhadap isu lingkungan. Industri furniture retail berkaitan erat dengan isu lingkungan karena menggunakan banyak sumber daya alam, terutama kayu sebagai bahan utama produksi. Selain itu, proses distribusi dan pengiriman produk menghasilkan emisi karbon dan transportasi logistik.
Industri ini juga menghasilkan limbah furniture yang cukup besar akibat produk yang rusak, tidak terpakai, atau cepat diganti mengikuti tren. Oleh karena itu, perusahaan furniture seperti IKEA menjadi relevan untuk dikaji dalam penerapan bisnis berkelanjutan. Selanjutnya, yaitu urgensi kerangka kerja model 7P. Yang pertama ada definisi singkat model 7P dalam sustainable business. Model 7P merupakan kerangka analisis bisnis yang terdiri dari produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Dalam konteks sustainable business, model ini digunakan untuk menilai bagaimana perusahaan menjalankan strategi bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Yang kedua, mengapa model 7P relevan untuk IKEA? Model 7P menjadi alat evaluasi yang komprehensif karena dapat menganalisis seluruh aspek bisnis IKEA, mulai dari produk ramah lingkungan, proses produksi, distribusi, hingga pengalaman konsumen. Kerangka ini membantu melihat bagaimana IKEA menerapkan konsep bisnis sirkular melalui penggunaan material berkelanjutan, pengurangan limbah, efisiensi operasional, dan edukasi konsumen terkait gaya hidup ramah lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada model 7P. Yang pertama ada preparation atau kesiapan strategi IKEA. Jadi IKEA memiliki visi yaitu People and Planet Positive 2030 sebagai komitmen untuk menjadi perusahaan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. IKEA tidak hanya fokus pada keuntungan tetapi juga memperlihatkan dampak sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnisnya. Keberlanjutan dijadikan bagian penting dalam strategi perusahaan dan diterapkan di semua level manajemen. Selain itu, IKEA juga memiliki standar kerjasama bernama iWay yang wajib dipatuhi seluruh pemasok seperti perlindungan hak pekerja, keamanan kerja, dan juga penggunaan bahan baku yang lebih bertanggung jawab. Next. Yang kedua yaitu ada proses atau efisiensi operasional dan logistik. Dalam proses operasionalnya, IKEA menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Salah satunya adalah penggunaan flat pack packaging atau kemasan datar agar produk lebih ringkas dan hemat ruang saat pengiriman. IKEA juga memanfaatkan teknologi digital untuk menyesuaikan jumlah produksi dengan kebutuhan pasar sehingga mengurangi penumpukan barang dan limbah. Selain itu, IKEA melakukan pelacakan jejak karbon dari proses produksi hingga distribusi produk untuk membantu mengurangi emisi yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu adalah preservation atau perlindungan dan kelestarian sumber daya. IKEA menerapkan konsep preservation dengan menjaga kelestarian sumber daya alam melalui penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. IKEA berupaya mengurangi limbah produksi, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, serta menggunakan kayu dan kapas yang berasal dari sumber bersertifikat dan bertanggung jawab. Selain itu, IKEA juga mendorong konsep circular economy dengan mendaur ulang produk dan memperpanjang umur pakai furnitur agar terdapat lingkungan dapat diminimalkan. Next. Yang selanjutnya adalah people, pengembangan manusia dan muatan lokal. Dalam aspek people, IKEA berfokus pada pengembangan karyawan, kesejahteraan
pekerja, dan pemberdayaan masyarakat lokal. IKEA memberikan pelatihan kesempatan karir serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aman bagi seluruh pekerja. Selain itu, IKEA juga bekerja sama dengan pemasok lokal dan mendukung penggunaan produk atau bahan dari daerah setempat untuk membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memperoleh keuntungan bisnis tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi komunitas. Next. Baik, selanjutnya yaitu adalah place retail ramah lingkungan dan komunitas. Pada aspek place, IKEA mengembangkan konsep toko ramah lingkungan, eco-friendly store yang dirancang untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. IKEA menggunakan pencahayaan hemat energi, panel surya, sistem pengelolaan limbah, serta desain bangunan yang lebih efisien energi. Selain itu, IKEA juga menyediakan area yang nyaman bagi masyarakat dan mendukung berbagai kegiatan komunitas sosial maupun lingkungan. Konsep ini menunjukkan bahwa toko IKEA tidak hanya menjadi tempat berbelanja, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan kualitas hidup masyarakat sekitar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada produk atau inovasi. IKEA menerapkan konsep demogratif desain, yaitu menciptakan produk yang memiliki desain menarik, fungsional, berkualitas, harga terjangkau, dan tetap ramah lingkungan. IKEA menggunakan material berkelanjutan seperti plastik daur ulang dan kayu komposit ringan untuk mengurangi penggunaan bahan baku murni. Selain itu, produk IKEA dirancang dengan konsep design for disassembly sehingga mudah dibongkar, diperbaiki, digunakan kembali, atau didaur ulang guna mendukung ekonomi sirkular dan mengurangi limbah furnitur. Yang selanjutnya ada production atau manufaktur hijau dan energi. IKEA menerapkan sistem produksi ramah lingkungan melalui penggunaan energi terbarukan seperti panel surya dan ladang angin untuk mendukung operasional perusahaan dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. IKEA juga menjelaskan sistem closed-loop manufacturing, yaitu memanfaatkan kembali sisa material produksi seperti potongan kayu dan serbuk kayu menjadi bahan baru atau sumber energi termal bagi pabrik. Selain itu, IKEA memiliki target Zero Waste to Landfill, yaitu memastikan limbah hasil produksi dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali sehingga tidak berakhir di tempat pembuangan akhir. Melalui strategi tersebut, IKEA berupaya menerapkan emisi karbon, meningkatkan efisiensi produksi, dan menciptakan sistem manufaktur yang lebih berkelanjutan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah integrasi dan konektivitas 7P dari IKEA. Yang pertama ada hubungan dari hulu ke hilir. Itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada preparation ke produk, yang dimana komitmen IKEA pada tahap preparation melalui visi People and Planet Positive 2030 dan standar pemasok IWay menjadi dasar dalam pengembangan produk yang berkelanjutan. Di mana kebijakan ini memastikan bahwa setiap produk dirancang menggunakan material yang lebih ramah lingkungan, mudah daur ulang, dan juga mendukung konsep ekonomi sirkular. Yang kedua adalah preservation ke produk, yang dimana upaya pelestarian sumber daya alam pada tahap preservation mendorong IKEA untuk menggunakan kayu yang bersertifikat, plastik daur ulang, dan juga material berkelanjutan lainnya. Jadi komitmen tersebut secara langsung mempengaruhi desain produk agar memiliki umur pakai yang lebih panjang dan juga menghasilkan limbah yang lebih sedikit. Lalu integrasi ketiga adalah dari produk ke production, yang dimana desain produk yang lebih ringan, modular, dan juga mudah dibongkar atau design for disassembly memudahkan proses produksi.
Jadi penggunaan material yang lebih efisien ini membantu untuk mengurangi konsumsi bahan baku, menekan limbah pabrik, dan juga mendukung sistem closed loop manufacturing. Dan yang terakhir adalah integrasi dari production ke place, yang dimana pada proses produksi yang lebih efisien dan juga lebih rendah emisi, mendukung konsep toko IKEA yang ramah lingkungan. Jadi produk yang dihasilkan dapat didistribusikan ke berbagai lokasi dengan jejak karbon yang lebih rendah sehingga sejalan dengan komitmen keberlanjutan perusahaan. Next. Baik, selanjutnya adalah mengenai sinergi operasional dalam model 7P. Jadi desain produk IKEA ini menggunakan konsep flat pack, materi berkelanjutan, dan juga desain for disassembly, yang dimana ini tidak hanya menghasilkan produk yang ramah lingkungan, tetapi juga menghasilkan efisiensi pada proses pengemasan, distribusi, dan juga produksi. Jadi penggunaan kemasan yang lebih ringkas mengurangi kebutuhan terhadap ruang transportasi dan juga menekan konsumsi energi serta emisi karbon, sementara dukungan karyawan dan juga pemasok yang lebih memahami prinsip keberlanjutan menjaga kelestarian sumber daya. Selain itu, toko ramah lingkungan pada IKEA juga menjadi sarana edukasi dan juga promosi gaya hidup berkelanjutan kepada konsumen. Sehingga dengan demikian, seluruh elemen 7P saling berhubungan dan juga mendukung terciptanya sistem bisnis yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Next. Baik, jadi dari materi yang telah kami paparkan, dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan model analisis 7P yang berkelanjutan, IKEA menunjukkan bahwa keberlanjutan dapat diintegrasikan ke dalam seluruh aktivitas bisnis, mulai dari perencanaan strategi atau preparation, lalu pada pelestarian sumber daya atau preservation, lalu pada pengembangan produk atau produk, lalu pada proses operasional atau proses, dan juga pada produksi atau production, serta pengelolaan sumber daya manusia atau people, hingga ke pengembangan toko yang ramah lingkungan atau place. Keterhubungan antar elemen tersebut menciptakan sistem bisnis yang lebih efisien, mengurangi dampak lingkungan, serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan, konsumen, dan juga masyarakat. Dengan demikian, IKEA dapat menjadi contoh perusahaan yang mampu menyeimbangkan antara tujuan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui penerapan prinsip keberlanjutan bisnis. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai evaluasi menyeluruh terhadap implementasi konsep sustainable business berbasis model 7P dengan perusahaan yang kami pilih yaitu adalah IKEA. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.